Selamat datang di channel Edu Network. Kali ini kita akan membahas uji kompetensi keahlian atau UKK yang paketnya adalah paket 2 tentang rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Secara umum topologinya seperti gambar di bawah ini, yaitu internet kemudian masuk ke wireless router dan wirelessnya dijadikan access point agar handphone bisa connect. Setelah itu masuk lagi ke switch manageable ataupun router yang difungsikan sebagai switch. Sebelum masuk ke pembahasan, kita lihat dulu soal, terutama soal yang dari pusat, bahwa di sini ada beberapa hal yang perlu dirubah, terutama di bagian seperti ini. Karena IP-nya DHCP pool-nya berbeda. Kemudian pada saat dan juga user ini sebenarnya bukan user tetapi user profil. Oke, lanjut. Untuk VLAN kami akan merubahnya dengan sesuaikan dengan sekolah. Contohnya seperti berikut: 10 10 10 10 1. Kemudian ininya diganti menjadi 10 10 10 10 10 10. Untuk VLAN 2 nya kami ganti juga menggunakan 10.20.20 untuk membedakan IP address-nya agar tidak terlalu banyak juga. 10 20 20 10 20 20. Oke, kemudian untuk WLAN-nya 172 16 1.1. Kemudian password wifi-nya tidak digunakan karena kita nanti akan menggunakan hotspot. Jadi ini kami hapus. Ini DHCP pool-nya. Oke, jika sudah, ini maaf, nomor 5.5 juga 4 ini tidak digunakan menggunakan switch VLAN. Jadi kami hapus. Sudah seperti ini. Kemudian kecepatannya atau bandwidth-nya kami rubah seperti 5/3 MB, kemudian 3/3 MB, dan 1/1 MB. Jadi uploadnya 5, downloadnya downloadnya 5, uploadnya 3. Oke, ini adalah gambar kerjanya. Setelah itu masuk ke topologi yang sebenarnya, maka gambarannya seperti ini. Ether 1 masuk ke router, kemudian interface 2-nya masuk ke router kedua pada interface Ethernet 1. Dan VLAN-nya seperti ini, sama seperti soal yang barusan. Dan WLAN-nya 172.16.1. Oke, mari kita konfigurasi. Ini mikrotiknya. Sepertinya ini belum di reset.
maka kita reset terlebih dahulu. Sistem, reset configuration, no default dicentang, kemudian reset. Yes. Jika proses reset sudah selesai, kita login ulang. Oke, kemudian kita buka IP DHCP client atau ini, kemudian plus Ether 1, pastikan interface-nya hidup pada interface Ether 1. Apply. Oke. Jika sudah dapat IP, kita akan coba tes ping Google. Oke, sukses. Sekarang kita buat firewall-nya, jangan lupa NAT-nya kita aktifkan. Out interface-nya kita pilih Ether 1. Oke, sekarang kita akan konfigurasi hotspot terlebih dahulu. Kita pilih interface wireless, kemudian klik WLAN 1, setelah itu enable. Jika sudah, klik 2 kali. Pada tab wireless, kita pilih modenya AP bridge. SSID-nya kita rubah sesuai dengan soal, UKK underscore kelasnya TKJ 1 misalnya. Kemudian nomor absennya 20. Setelah itu bandnya pilih yang BGN, frekuensinya nanti ditentukan oleh guru masing-masing. Contohnya frekuensi channel 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita pakai yang default saja, channel 1. Kemudian apply. Oke. Oke, jika sudah di enable, sekarang kita buat IP address-nya untuk WLAN 1 172.16.1.1/24. Pilih WLAN 1, apply, oke. Kemudian pilih DHCP server untuk mengaktifkan DHCP server pada WLAN 1. Next. Untuk IP poolnya dari 10 sampai dengan 50. Next. Oke, sukses. Jika sudah, kita akan coba hidupkan hotspotnya. IP hotspot, kemudian hotspot setup, pilih WLAN 1, next. Address poolnya dari 10 sampai 50 sama, kemudian next. Certificate none, SMTP-nya tidak usah. DNS-nya kita gunakan IP WLAN satunya, yaitu 172.16.1.1. Kemudian DNS name-nya kita ganti menggunakan UKK. Kemudian nomor absen misalnya tadi 20. Nama sekolah misalnya skama. Setelah itu next. Passwordnya untuk adminnya kita ganti menggunakan 123. Oke, sudah, next. Oke. Baik, kita akan coba untuk di handphone. Oke, kita akan connect ke WiFi yang telah kita konfigurasi tadi, yaitu UKK TKJ 1. Kemudian titik nomor absen. Kita lihat di sini pada tampilan awal, sini ada tulisannya Latviski. Nah, ini kita akan rubah sesuai dengan soal, yaitu selamat datang di hotspot, nama sekolahnya. Untuk merubah
tampilan loginnya, kita akan lihat di file, kemudian lihat pada folder hotspot seperti ini. Kemudian nanti ada file yang bernama login.html. Anda bisa pilih ini, misalnya di drag and drop file ini ke direktori lokal Anda. Contoh seperti ini, klik, tahan, kemudian geser. Nah, setelah itu kita edit menggunakan notepad dan cari tulisan Latviski seperti ini. Awalannya ahref, kemudian ganti selamat datang di hotspot, nama Anda, nama, kemudian nama sekolah SMKN 1 Maesan. Contohnya seperti ini, kemudian save. Nah, buka lagi mikrotiknya Anda yang Anda miliki. Agar aman, ada perbedaan antara sudah berhasil atau tidak Anda pindahkan ke sini. Loginnya ini .html, login.html-nya Anda hapus terlebih dahulu. Setelah itu kita upload lagi di filenya ini. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lihat di login, tampilan loginnya yang handphone. Nah, ini sudah berubah. Begitulah cara konfigurasi hotspot tampilan login pertama. Jika sudah konfigurasi atau mengedit login.html, kita akan lanjut ke konfigurasi berikutnya, yaitu pembuatan user profil. Kita bisa ke hotspot, kemudian user profil. Kita akan buat ada 3 profil. Yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru, dan yang ketiga siswa. Sekarang kita buat. Yang pertama adalah untuk kepala sekolah. Kemudian kita manajemen bandwidthnya untuk user atau profil kepala sekolah dengan 5, download, uploadnya 3 mega. Jika sudah, kita apply, kemudian copy lagi. Ini untuk guru. Kita lihat di soalnya, di sini 3. Kita akan ganti di sini 3 download dan 3 upload. Setelah itu kita apply. Oke. Kita copy lagi. Sini untuk siswa. Setelah itu kita ganti 1 mega dan 1 mega. Jika sudah, kita apply. Oke. Maka di sini kita bisa lihat ada profil kepala sekolah dengan download 5, upload 3, kemudian siswa 1/1, guru 3/3. Sekarang kita akan buat usernya. Yang pertama adalah user kepala sekolah. Kepala sekolah seperti yang ada di soal. Kemudian passwordnya 123, profilnya jangan lupa kita menggunakan profil kepala sekolah. Jika sudah, kita apply, kemudian oke. Kita buat lagi, plus lagi. Kita buat untuk guru. Passwordnya 456, profilnya guru. Setelah itu apply. Kemudian kita copy lagi. Ini untuk siswa. Passwordnya 789. Jika kalian tidak melihat passwordnya ini, Anda bisa klik setting, kemudian hide password. Ini adalah passwordnya. Profilnya siswa.
Setelah itu kita apply, kemudian kita oke. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya user profilnya untuk manajemen, kemudian ada user masing-masing. Sekarang kita akan coba connect menggunakan handphone ke UKK kita. Oke, di sini kita sudah koneksi ke UKK, SSID-nya kita sendiri, kemudian di sini minta login, kita klik. Nah, sekarang kita akan mencoba login menggunakan akun siswa. Usernya siswa, passwordnya 789. Setelah itu oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan coba untuk tes koneksi menggunakan speed test. Tunggu apakah kita mendapatkan sesuai dengan konfigurasi yang kita buat. Kita go. Oke, di sini download rata-ratanya sekitar 1 pas. Kemudian uploadnya kita coba. Oke, uploadnya ini sepertinya belum terkonfigurasi secara benar. Kita coba lagi, again. Oke, kita akan lihat konfigurasinya. Untuk user profil kita coba cek kembali. Sini satu persatu. Jika kita lihat di sini user siswa sudah benar. Nah, sekarang kita akan lihat di queue. Nah, di sini kita melihat bahwa user siswa uploadnya 1, downloadnya 1. Nah, di sini kita lihat uploadnya ini tidak maksimal. Kemungkinan kesalahan dalam penulisan. Kita akan coba mengganti menjadi 1 mega, kemudian 1 mega seperti ini, dan apply. Oke. Sekarang kita coba lagi untuk speed testnya. Kita lihat di queue. Kita log off dulu untuk yang di akunnya. Kita lihat aktif, kemudian hapus terlebih dahulu. Oke, kita ke queue. Nanti kita akan login kembali. Oke, jika sudah hapus aktif usernya, kita disconnect terlebih dahulu wirelessnya. Setelah itu kita login kembali dengan username seperti tadi, siswa, kemudian passwordnya 789. Oke, kita buka lagi speed testnya, kita reload, kemudian kita go kembali untuk memulai. Maka bisa dilihat hotspotnya kita akan berjalan secara maksimal di queue yang karena berwarna merah, berarti mentok. Oke, itulah cara konfigurasi untuk hotspotnya, user profilnya. Sekarang kita akan lanjut pembahasan ke VLAN-nya. Oke, lanjut pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang VLAN-nya.
Pada router pertama, masih di router pertama, belum diganti R1 nama. Oke, masih di router 1, router pertama. Sekarang kita akan buat terlebih dahulu jalurnya untuk VLAN pada interface Ether 1. Anda bisa klik interface, kemudian Anda ke tab VLAN, setelah itu add. Name-nya diganti menggunakan VLAN siswa. VLAN ID-nya adalah 10 pada interface Ether 2. Kita apply. Untuk copy konfigurasi ini kita copy dan lakukan hal yang sama pada VLAN guru. VLAN ID-nya 20, interface-nya Ether 2. Play, oke. Setelah itu klik interface, maka di sini ada interface Ether 2 dan memiliki VLAN atau interface baru. Setelah itu kita akan memberikan IP address pada interface VLAN ini pada address list plus kemudian VLAN siswa, IP addressnya 10.10.10.1/24. Apply. Setelah itu copy lagi 20 untuk VLAN guru. Play, oke. Jadi kita punya IP address VLAN guru dan siswa itu 10.20, VLAN 10.10.10, VLAN 20.20.20. Setelah itu kita akan konfigurasi DHCP servernya, DHCP setup, kemudian pilih VLAN siswa, next. IP poolnya kita ganti menjadi 10 sampai dengan 50. Next, sukses. Kemudian lanjut lagi untuk VLAN gurunya. Next, 10 sampai 50. Ya, next. Oke. Jika sudah kita konfigurasi seperti ini, kita lihat topologinya. Pada saat kita konfigurasi tadi kita konfigurasi pada interface Ether 4 yang connect ke PC kita. Sekarang kita akan pindah kabelnya ke router 2 pada interface Ether 4 juga untuk konfigurasi router ke-2. Sekarang saya akan cabut kabelnya, kemudian pasang pada router 2. Oke, kita sudah masuk. Kita konekkan ke router 2. Sekarang kita akan ganti identitasnya, identity sistem, kemudian identity kita ganti ke R2, nama, apply. Oke, sekarang untuk router 2 kita tidak akan buat IP address sama sekali karena router 2 ini berfungsi sebagai switch. Jadi untuk distribusi saja. Oke, sekarang kita akan coba ke bridge. Setelah itu kita akan buat interface. Nah, contohnya sekian. Ini bisa menjadi pembelajaran. Yang pertama adalah di sini tidak ada tombol VLAN pada interface ini. Jadi sekarang adalah kita akan upgrade terlebih dahulu router ini agar memiliki VLAN. Bisa dilihat pada sistem, kemudian
package, kemudian check for update. Jika tidak muncul, pastikan router Anda ada internetnya terlebih dahulu. Mari kita konfigurasi agar router ini memiliki internet terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini interface Ether 1 sudah ada. Kita lihat DHCP client, kemudian pilih Ether 1. Oke, sudah dapat. Kita coba ping Google. Sukses. Kemudian kita kembali ke package, check for update. Nah, di sini ada banyak sekali update milik kita. Itu versinya adalah 6.34, sedangkan versi terakhir adalah 6.49. Kita akan coba download dan install. Pastikan internet dan juga listrik Anda stabil. Klik download and install. Tunggu hingga proses selesai. Not enough disk space. Kita lihat di file. Ini terlalu banyak. Kita hapus saja agar media penyimpanannya bisa berkurang. Oh, ini sudah jalan, sudah cukup. Oke, tunggu dulu hingga proses selesai, proses instalasi dan update versi MikroTik-nya. Oke, jika sudah upgrade, kita akan login lagi. Oke, sekarang kita lihat pada interface bridge. Nah, di sini sudah lengkap, tidak seperti tadi. Proses ini dilakukan jika memang bridge Anda masih belum diupdate atau versinya masih lama. Oke, lanjut. Kita akan buat baru bridge-nya. Oh, mohon maaf, kita kembalikan konfigurasinya terlebih dahulu. DHCP client-nya kita hapus. Oke, sudah kembali. Setelah itu kabelnya kita copot. Karena tadi kabel internet yang ada di router 1 saya copot, kemudian masukkan ke Ether 1-nya router 2. Sekarang kita akan kembalikan seperti topologi ini. Oke, kembali lagi kita lihat interface Ether 1 dan Ether 4 ini untuk konfigurasi. Ether 1 kita akan buat bridge dengan nama bridge VLAN. Setelah itu kita apply. Oke. Kemudian masuk ke tab port. Kita masukkan semua port yang ada, yaitu Ether 1. Jangan lupa hardware offload-nya dicentang agar data ini melewati chipset switch-nya, jadi tidak menggunakan CPU dari router. Kemudian apply, kita copy. Setelah itu kita ganti Ether 2, apply, copy. Kita ganti Ether 3, apply. Setelah itu VLAN ID-nya Ether 3 kita ganti menjadi 20. Ether 2-nya kita ganti VLAN-nya menjadi ID-nya 10, VLAN ID 10. Ether 1 biarkan default. Oke, jika sudah kita akan ke tab VLAN. Setelah itu kita plus, pilih bridge VLAN. Kemudian VLAN ID-nya kita berikan 10. Tag-nya atau yang membawa data atau trunk-nya itu pada interface Ether 1. Antak-nya itu berada untuk Ether 2 karena Ether 2 adalah VLAN 10. Kita apply,
copy, buat baru menjadi VLAN 20, antaknya Ether 3. Setelah itu kita apply, oke. Jika sudah selesai konfigurasi VLAN-nya, kemudian kita kembali ke port. Sudah semua, kita lihat 1, 2, 3. Setelah itu kita ke tab bridge, klik 2 kali bridge VLAN-nya. Setelah itu ke VLAN filtering. Nah, proses ini adalah proses terakhir untuk konfigurasi VLAN. Kita apply, setelah itu oke. Maka di sini ada pada tab VLAN ada bridge default-nya, VLAN default-nya yang dinamik. Jika sudah, kita akan lihat pada interface Ether 2 apakah kita mendapatkan IP address atau tidak. Sekarang saya akan membuka kabel konfigurasi ini ke Ether 2. Oke, sudah dicopot. Sekarang kita lihat IP address-nya. Command prompt, kita lihat IP config. Nah, di sini dapat IP 10.10.50 yang berarti kita mendapatkan dari VLAN ID 10. Sekarang saya akan copot kembali kabelnya dan saya akan pasang ke Ethernet 3. Apakah akan mendapatkan IP address 10.20? Mari kita coba. Oke, sekarang kita coba IP config. Nah, di sini kita lihat ada perbedaan IP address-nya menjadi 20. Jadi IP address-nya 20. Jadi VLAN ID-nya sekarang kita sudah berhasil mengkonfigurasinya. Jika kita lihat di sini, kita akan masuk ke router pertama untuk konfigurasi ID-nya. Seperti itu. Untuk topologinya seperti ini, dan jangan sampai, kesimpulannya adalah interface Ether 1 itu membuat interface baru di dalamnya yang di jalur itu ada 2 jalur. Yang pertama adalah VLAN 10 dan VLAN 20 yang diarahkan ke router 2. Kemudian router 2 mendistribusikan VLAN 10 ke Ether 2 dan VLAN 2 ke Ether 3. Seperti itulah pembahasan paket UKK paket 2. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan langsung ditanyakan di kolom komentar.